Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Islam, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan Palestina dan Israel semakin menjadi-jadi pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Sudah berabad-abad lamanya kedua negara ini bersih tegang. Bahkan tak sedikit nyawa melayang dan hartanya benda menghilang. Namun hingga kini persoalan itu belum ada tanda-tanda berakhir. Tapi jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ternyata kitab suci Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel. Dikutip dari sebuah tulisan Hatta Samsudin, LC, alumni Universitas Internasional di Khartoum, Sudan. Berikut fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Fakta pertama, adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim, serta senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82. Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka berislam, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Quran Surat Hajj 40. Al-Quran begitu jelas menggambarkan fakta adanya orang-orang yang terusir dan teraniaya hanya karena mereka teguh memegang akikah. Penderita penduduk Palestina hari ini dan sejak setengah abad yang lampau adalah bukti real fakta Al-Quran di atas. Mereka teguh dengan agama mereka, yakin dengan kemuliaan Islam, karenanya mereka tidak rela Masjid Al-Aqsa dikuasai Zionis Israel. Fakta ketiga, adanya skenario global di balik konflik Palestina. Allah SWT berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Al-Baqarah 120. Fakta keempat, adanya benih-benih kemunafikan yang mengganggu perjuangan jihad. Allah SWT berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang konflik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam. Jangankan hari ini, saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah SAW di Madinah pun bercokol sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Masih ingat bukan peperangan Uhud saat 300 dari 1000 pasukan Rasulullah SAW membelot mundur ke Madinah karena kecewa dengan keputusan Rasulullah SAW, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Fakta kelima, ada banyak kaum namun kaum muslimin lemah tidak berdaya. Ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup sebagian besar kaum muslimin pasca tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Banyak negara muslimin dijajah oleh negara-negara barat, dan penduduknya pun mulai mengadopsi pemikiran dan gaya hidup barat yang materialis. Akibatnya, cinta harta dan dunia mulai mengakar dalam kehidupan kaum muslimin. Banyak negara-negara muslimin dijajah oleh negara-negara barat, dan penduduknya pun mulai mengadopsi pemikiran dan gaya hidup barat yang materialis. Pada saat itulah, jihad yang membentengi kemuliaan Islam mulai tergerogoti. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah atau untuk berperang pada jalan Allah kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini atau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Surat At-Taubah 38. Fakta keenam, ada kelompok yang senantiasa mengusung tinggi jihad untuk menegakkan kalimatullah tanpa ragu dan getar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah.
maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak berubah atau janjinya. Quran Surat Al-Ahzab 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan adanya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kejayaan Islam, bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran. Tidak sedikit pun membuat komitmen mereka untuk berjihad mundur dan luntur. Hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas tampil sebagai gambaran real fakta Al-Quran tersebut. Itulah 6 fakta Al-Quran yang benar-benar nyata terjadi di Palestina dan Israel. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.